Malam itu, Raka sulit tidur. Angin merayap lewat celah papan rumah singgah, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang, bayangannya menari di dinding seperti tangan yang mencoba meraih. Tepat tengah malam, ia mendengar langkah kaki di luar. Pelan, teratur, seperti membawa beban. Raka mengintip lewat jendela. Beberapa warga berjalan beriringan menuju hutan, masing-masing membawa obor dan bungkusan putih di pelukan. Rasa penasaran mendorongnya mengikuti dari jauh. Tanah hutan licin, suara serangga menghilang seketika ia masuk. Dari balik semak, ia melihat mereka berhenti di sebuah lubang besar. Asap tipis keluar dari dalamnya. Seorang perempuan tua berdiri di tepi lubang. Wajahnya keriput, matanya kosong. Ia mengangkat bungkusan putih, lalu melantunkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti Raka. Setelah itu, bungkusan itu dijatuhkan ke dalam. Terdengar suara jatuh di lumpur. Hening. Namun, sebelum warga bubar, Raka melihat sesuatu yang membuatnya hampir teriak. Dari dalam lubang, ada gerakan. Bungkusan itu meronta. Terdengar tangisan bayi, pelan tapi jelas. Dan, tangan mungil pucat keluar dari celah kain. Raka mundur, napasnya memburu. Tapi sebuah tangan dingin tiba-tiba menempel di bahunya. Ia menoleh. Lelaki tua yang ia temui di gerbang menatapnya. "Kau sudah melihat. Sekarang kau harus tahu kenapa," katanya pelan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, lelaki itu mulai bercerita. Tentang masa lalu desa. Tentang tahun di mana kelaparan hampir memusnahkan mereka. Dan tentang perjanjian gelap dengan sesuatu yang tak boleh disebut namanya. Sejak itu, ucapnya lirih, setiap 7 tahun sekali, satu jabang mayit harus diberi. Bukan mayat biasa, tapi bayi yang lahir di bawah tanda kematian. Raka menelan ludah. Di matanya, cahaya obor warga yang menjauh tampak seperti ular api, melingkar di kegelapan. Malam itu, ia tahu dirinya sudah masuk terlalu dalam. Malam itu, Raka sulit tidur. Angin merayap lewat celah papan rumah singgah, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang, bayangannya menari di dinding seperti tangan yang mencoba meraih. Tepat tengah malam, ia mendengar langkah kaki di luar. Pelan, teratur, seperti membawa beban. Raka mengintip lewat jendela. Beberapa warga berjalan beriringan menuju hutan, masing-masing membawa obor dan bungkusan putih di pelukan. Rasa penasaran mendorongnya mengikuti dari jauh. Tanah hutan licin, suara serangga menghilang seketika ia masuk. Dari balik semak, ia melihat mereka berhenti di sebuah lubang besar. Asap tipis keluar dari dalamnya. Seorang perempuan tua berdiri di tepi lubang. Wajahnya keriput, matanya kosong. Ia mengangkat bungkusan putih, lalu melantunkan doa dalam bahasa yang tak dimengerti Raka. Setelah itu, bungkusan itu dijatuhkan ke dalam. Terdengar suara jatuh di lumpur. Hening. Namun, sebelum warga bubar, Raka melihat sesuatu yang membuatnya hampir teriak. Dari dalam lubang, ada gerakan. Bungkusan itu meronta. Terdengar tangisan bayi, pelan tapi jelas. Dan, tangan mungil pucat keluar dari celah kain. Raka mundur, napasnya memburu. Tapi sebuah tangan dingin tiba-tiba menempel di bahunya. Ia menoleh. Lelaki tua yang ia temui di gerbang menatapnya. "Kau sudah melihat. Sekarang kau harus tahu kenapa," katanya pelan. Lalu, tanpa menunggu jawaban, lelaki itu mulai bercerita.
tentang masa lalu desa. Tentang tahun di mana kelaparan hampir memusnahkan mereka. Dan tentang perjanjian gelap dengan sesuatu yang tak boleh disebut namanya. Sejak itu, ucapnya lirih, setiap 7 tahun sekali, 1 jabang mayit harus diberi. Bukan mayat biasa, tapi bayi yang lahir di bawah tanda kematian. Raka menelan ludah. Di matanya, cahaya obor warga yang menjauh tampak seperti ular api, melingkar di kegelapan. Malam itu, ia tahu dirinya sudah masuk terlalu dalam. Kata-kata lelaki tua itu terus bergema di kepala Raka. Bayi yang lahir di bawah tanda kematian, malam di desa terasa makin berat. Kabut turun dari lereng bukit, menutup jalan, membuat dunia di luar kampung seperti lenyap. Di rumah lelaki tua bernama Ki Parna, Raka duduk di depan tungku kecil. Api memantulkan cahaya merah di wajah Ki Parna yang penuh keriput. Tangannya gemetar saat menuang teh pahit. Ki Parna mulai bercerita. Ia mengajak Raka mundur ke tahun yang sudah ditelan kabut waktu. Tahun di mana desa ini mati perlahan. Padi membusuk di sawah, sungai menghitam, dan anak-anak kelaparan. Hari demi hari, satu persatu penduduk meninggal, termasuk ibu Ki Parna sendiri. Lalu datanglah malam hujan besar. Seorang asing bertudung hitam muncul di balai desa. Suaranya berat, matanya merah redup. Ia menawarkan kesepakatan, desa akan subur kembali, tapi setiap 7 tahun sekali, mereka harus menyerahkan jabang mayit, bayi yang lahir pada hari kematian seorang warga. Awalnya, para tetua menolak. Tapi setelah 3 hari tanpa makanan dan 1 keluarga lagi mati, mereka setuju. Ritual pertama dilakukan di hutan itu. Bayi dibungkus kain putih, diletakkan di lubang, lalu dibacakan mantra. Sejak saat itu, hujan turun, tanah kembali subur. Namun ada yang Ki Parna rahasiakan lebih lama. Bayi itu tidak mati. Setiap kali dikubur, ia tetap bernapas, matanya terbuka, seolah menunggu. Dan setiap kali ritual dilakukan, suara tangis dari lubang terdengar hingga ke rumah-rumah. Raka mencoba memproses cerita itu. Ia tak yakin mana yang lebih menakutkan, ritual itu sendiri atau kenyataan bahwa seluruh desa menganggapnya hal biasa. Ki Parna menatapnya tajam. Kau datang di tahun yang salah, nak. Besok malam adalah 7 tahun berikutnya. Angin bertiup masuk lewat celah dinding. Api tungku bergoyang, lalu padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara lirih di luar jendela. Tangis bayi. Semakin dekat. Sejak fajar, desa terasa berbeda. Udara lebih dingin, meski matahari tinggi. Warga jarang bicara. Mereka berjalan cepat, membawa karung atau keranjang, seolah terburu waktu. Raka mengamati dari jendela rumah singgah. Di halaman balai desa, perempuan tua mengikat daun kelapa menjadi janur panjang. Anak-anak, yang sebelumnya tak terlihat, kini duduk diam di serambi rumah, mata mereka kosong. Ki Parna datang membawa kain putih. Jangan keluar malam ini, katanya singkat. Namun, tatapan matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam, seakan ia tahu Raka tak akan mematuhinya. Siang menjelang sore, suara gamelan kecil terdengar dari hutan. Bukan musik gembira, melainkan nada lambat dan berat, seperti langkah kaki orang sekarat. Warga mulai berdatangan ke arah suara itu. Di tangan mereka, obor dan kendi berisi air kembang. Raka mengikuti diam-diam. Jalan setapak menuju hutan dipenuhi kabut. Di tengah kabut itu, ia melihat bayangan menggeliat, terlalu besar untuk manusia. Bayangan itu bergerak di antara pohon-pohon, mengawasi rombongan. Di tepi lubang besar, warga membentuk lingkaran.
Di tengah lingkaran, seorang ibu muda memeluk erat bayinya. Wajahnya pucat, matanya bengkak karena menangis. Ki Parna berdiri di sampingnya, menatap ke tanah, tidak sanggup melihat. Seorang perempuan tua memulai doa. Kata-katanya asing, bergema di antara pohon-pohon. Angin bertiup, membawa aroma busuk bercampur wangi kenanga. Bayi itu mulai menangis, suaranya menusuk telinga Raka. Tiba-tiba, dari dalam lubang, terdengar suara lain, tangis yang sama, tapi lebih tua, serak, dan penuh dendam. Raka terpaku. Sesuatu di lubang itu bergerak. Dua tangan mungil pucat meraih udara, disusul kepala bayi, tapi kulitnya membiru, matanya gelap seperti arang. Suara gamelan berhenti. Sunyi menelan hutan. Lalu bayi itu, yang seharusnya mati bertahun-tahun lalu, tersenyum.